Hai teman-teman, apa kabar? Setelah beristirahat beberapa hari di rumah, aku kayaknya belum masuk. Ada yang belum masuk ya? Minta tolong teman-teman, namanya dikasih kode kabupaten dong, supaya kami bisa tahu siapa yang belum masuk. Sudah masuk semua kabupaten, Bu. Tadi Sidrap ternyata kodenya tidak ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Maaf ya, saya ambil alih dulu untuk dibukanya hari ini karena Rahmadia lagi masih rapat dengan pimpinan. Sementara waktu sudah menunjukkan jam 9.15, kita sudah agak telat 15 menit dari perjanjian kita ya, jam 9. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman semua masih sehat semua ya, dengan menghitung di hari libur. Tapi ada beberapa yang ingin saya ingatkan ke teman-teman sekalian, bahwa karena angka PDLB kita ditunggu di tanggal 15, berarti sisa 3 hari ya, kita harus mengumpul ke pusat. Dan jangan lupa juga teman-teman semua, agar fenomenanya segera dilengkapi, karena dengan fenomena juga kita akan mengirim semuanya ya. Dengan fenomenanya, kami di provinsi tidak akan dapat mampu membuatkan fenomena untuk kabupaten kota. Karena yang tahu persis keadaan kabupaten kotanya adalah teman-teman semua. Nah, ada beberapa yang kami review dari putaran 3 kemarin. Ternyata mungkin ada yang keliru ya, yang mencatat ketika dipandu oleh Mbak Desi bahwa harus naik atau harus turun. Ternyata ada yang adopsinya terbalik. Sehingga diskrepansinya menjadi lebar karena instruksi yang tidak mungkin keliru ya, tidak tercatat dengan baik kali ya. Terus demikian pula dengan alokasi ya, yang kami alokasikan dari PKP, masih ada kabupaten yang tidak mengadopsi ya, jadi masih diskrepansinya masih ada, kita beberapa titik diskrepansinya masih di atas 2. Nah, teman-teman semua, kita tidak terlalu banyak mau ngomong ya, karena kita mau lebih bagus kita bekerja aja, karena kita sudah dipanen sama waktu, kepepet ya waktunya lagi, karena tinggal 3 hari, mana semoga lapusnya juga udah fix, udah final, jadi kita tinggal bisa konsentrasi di pengeluaran untuk memperkecil diskrepansi. Nah, saya hanya ingin untuk yang di PKP ya, selain Pinrang, saya ingin tanya ke Selayar ya. Selayar, kenapa, ada alasannya kah kenapa tidak mengadopsi seluruh yang dialokasikan dari PKP? Mungkin ada alasan supaya kami bisa tahu. Selayar, monitor. Iya, Bu. Kemarin kita sudah coba adopsi semua, masih belum tercakup ya, Bu, itu? Tidak sama persis ya, dari saya lihat hasilnya mulai dari 2021 sampai 2023 itu tidak sama dengan alokasi yang diberi. Terus ada ada yang keliru mungkin alokasinya untuk 2023 diadopsi di 2022 untuk harga berlakunya.
Oh, kami coba cek ulang lagi, Bu. Terus Kota Palopo juga demikian. Ada alasankah? Palopo kurang jelas suaranya. Dicek ulang lagi, Bu. Minta maaf, Bu. Ya, karena masih selisih ya di semua titik untuk Palopo. Makassar juga ya, Makassar coba. Ya, Bu. Ya, kenapa nggak mengadopsi semua yang dialokasi? Ada alasannya? Mungkin keliru ini, Bu. Ya butuh perbaikan. Oh gitu. Iya. Jadi nanti diperbaiki lagi ya. Ya, siap-siap. Terima kasih. Nah, untuk Makassar juga nih, mungkin sebentar sih Mbak Desi ini ya, Mbak Desi akan review seluruhnya ya, tapi untuk Makassar kayaknya mungkin ada keliru di beberapa tempat di PKRT-nya ya. Harusnya turun, ternyata dinaikkan atau sebaliknya. Barangkali mungkin bisa Mbak Desi yang ini sekalian semuanya. Monggo Mbak Desi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Tini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, saya mohon izin share screen sebentar ya untuk menyampaikan beberapa review terkait putaran 3 yang sudah dikirimkan. Dan terima kasih sudah mengirimkan putaran 3, walaupun ada yang terlambat, tapi alhamdulillah sudah terkumpul semua. Jadi bisa direview pagi ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Bentar. Oke, jadi untuk review kali ini karena pada putaran sebelumnya itu kabupaten kota yang berkontribusi besar itu sudah berperan untuk menaikkan atau menurunkan angkanya. Kali ini saya lihat beberapa pertumbuhan yang masih ekstrim. Mohon dicek kembali dan kalau bisa disesuaikan gitu ya pada putaran berikutnya nanti. Yang pertama untuk konsumsi makanan, di sini masih ada pertumbuhan yang sangat tinggi ya untuk Kabupaten Nrekang sampai 12,82%. Ini apakah memang ada alasannya? Apakah memang datanya seperti itu atau fenomena yang mendukung atau hanya karena lepas kontrol? Jadi silahkan dikoreksi kembali dan kalau bisa diturunkan ya ini masih terlalu tinggi pertumbuhannya. Selanjutnya yang kedua konsumsi kesehatan. Ini Toraja Utara 8,54. Kemarin mungkin terlewat review ya. Sebenarnya dari kemarin sudah direview juga beberapa kabupaten tentang konsumsi kesehatan, cuma mungkin terlewat untuk Toraja Utara masih cukup tinggi 8,54. Sama ya untuk semua komponen ini, subkomponen ini tolong dicek apakah datanya sesuai, apakah ada fenomena yang mendukung, dan kalau tidak ada, mohon untuk direvisi di putaran berikutnya nanti. Selanjutnya untuk yang ketiga, konsumsi transportasi di Bone itu 20,29 pertumbuhannya. Ini sampai 2 digit tapi sampai kepala 2 gitu ya, jadi tinggi sekali. Silahkan untuk mohon direvisi ya untuk Bone, kemudian beberapa kabupaten lain. Halo, Mbak Izin. Des, mohon izin. Oh iya, silahkan. Bone untuk transportasi itu di
Angkutan udara dia sampai 500% Mbak pertumbuhannya. Angkutan udara ya. Iya. Oh begitu. Pesawatnya mulai beroperasi di 2023 begitu ya. Iya. Ada Hmm. di 2022 cuma di triwulan 4. Hmm. Kalau di triwulan 3 dia mulai di April beroperasi kembali. Jadi cukup tinggi pertumbuhannya. Iya, tapi ini konsumsi transportasi ini di dalamnya termasuk komunikasi juga ya. Jadi tolong diperhitungkan juga selain transportasi udara yang meningkatnya tinggi, di dalamnya kan ada transportasi darat juga, ada transportasi laut juga, kemudian ada komunikasi. Silakan diperhitungkan. Dan kalau memang benar seperti itu pertumbuhannya, berarti nanti dicatat saja fenomenanya gitu. Terima Oke, kasih Kak makasih. Ani. Oke. Kemudian untuk Jeneponto, Torut, dan Makassar ini bisa dipertimbangkan lagi untuk naik karena masih cukup rendah ya. Silahkan dilihat pertumbuhannya masing-masing. Silahkan dilihat. Makassar ini sebenarnya sudah cukup tinggi, tapi masih lebih rendah daripada provinsi. Dan Makassar ini berperan besar ya untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi mohon dipertimbangkan lagi. Selanjutnya untuk konsumsi hotel. Di sini masih ada yang minus. Satu-satunya yang minus dari Bantaeng, minus 0,12. Kemudian Makassar kemarin itu saya minta untuk dinaikkan sedikit ya, membantu memperkecil diskrepansi untuk dinaikkan hotelnya, tetapi saya lihat malah justru turun pertumbuhannya Makassar dibanding putaran 2. Silakan dicek lagi. Memang secara berlakunya naik, tapi konstannya turun saya lihat. Silakan dicek lagi ya Makassar untuk konsumsi hotelnya. Selanjutnya untuk konsumsi lainnya, ini yang masih cukup tinggi Enrekang dan Lutim. Kalau memang data dan fenomenanya mendukung, silahkan ya. Ini hanya sekedar review untuk kabupaten kota yang pertumbuhannya paling ekstrim dibandingkan yang lain gitu ya. Kecuali kalau memang datanya tidak sesuai, bolehlah direvisi. Tapi kalau memang sudah sesuai, silahkan gitu. Kalau untuk konsumsi lainnya, kalau tidak salah diskrepansinya sudah kecil. Selanjutnya untuk komponen LNPRT, untuk Pangkep dan Wajo ini masih sangat rendah, termasuk rendah ya untuk tahun 2023 yang sudah semakin mendekati tahun pemilu, ini masih tergolong rendah. Mungkin bisa direvisi untuk Pangkep dan Wajo. Selanjutnya untuk komponen non-bangunan, subkomponen non-bangunan ya. Untuk yang bangunan nanti di slide berikutnya, yang non-bangunan dulu untuk Bantaeng ini juga masih sangat tinggi. Silakan dicek fenomenanya, datanya, apakah sudah sesuai tumbuhnya 10% ya. Mohon maaf saya izin dulu lowbat. HP apa? Laptopnya lowbat. Sebentar. Hilang nggak? Bismillah. Oke, tadi sampai non-bangunan ya. Untuk Bantaeng ini masih cukup tinggi 10,44. Kalau nggak salah masih beda arah ini di hasil konserdanya. Nanti kita lihat lagi. Untuk non-bangunan ini antara provinsi dan kabupaten kota masih beda arah. Jadi Bantaeng ini mohon diturunkan. Kalau memang tidak ada alasan yang kuat, tidak ada fenomena yang kuat, minta tolong Bantaeng diturunkan. Kemudian Bone, Selayar, Pangkep, dan Lutim boleh dipertimbangkan untuk turun. Kemudian Makassar ini
saya lihat berbeda arah dari putaran sebelumnya. Ini kenapa alasannya? Kenapa tiba-tiba berbalik arah dari putaran sebelumnya itu sudah negatif ya searah dengan provinsi, tapi di putaran ketiga ini justru pertumbuhannya positif untuk non-bangunan. Ini untuk Makassar, mohon dicek lagi. Dan ada beberapa komponen yang juga perubahannya tidak sesuai dengan arahan yang disampaikan kemarin sih untuk Makassar ini, seperti konsumsi PKRT itu di pakaian, kemudian perumahan dan kesehatan. Silakan dicek lagi di 3 subkomponen itu ya. Makassar untuk pakaian, perumahan dan kesehatan itu justru naik cukup tinggi dan sangat berperan untuk memperbesar diskrepansi nih kalau Makassar berubah. Selanjutnya, untuk komponen PMTB bangunan, ini mohon dicek juga antara konstruksi di lapangan usaha dengan ininya ya, PMTB bangunan. Seharusnya walaupun tidak sama persis, itu mendekati ya pertumbuhannya antara bangunan di pengeluaran dengan konstruksi di lapangan usaha. Nah, ini masih ada beberapa kabupaten yang selisihnya jauh, seperti Bulukumba, Sinjai, Luwu, dan Luwu Utara. Ini kebutuhannya kabupaten kota untuk naik kalau untuk bangunan ini. Kabupaten kota perlu dinaikkan gitu. Tapi untuk Sinjai ini perlu dicek lagi seperti apa. Dan kalau bisa disesuaikan dengan konstruksinya ya, di sini konstruksinya 6,65 tapi bangunannya 13,43 untuk Sinjai. Memang tidak harus sama persis, boleh berbeda karena tidak semua output konstruksi itu menjadi PMTB bangunan ya. Karena ada juga yang mungkin menjadi inventory atau ada juga yang apa ya, mungkin dikonsumsi untuk yang lain seperti konsumsi perumahan untuk perbaikan ringan, itu kan tidak masuk PMTB. Tapi seharusnya tidak berbeda jauh antara konstruksi dengan bangunan. Itu untuk konstruksi dan bangunan ya, silakan diperhatikan kenapa selisihnya jauh di kabupaten-kabupaten tersebut. Selanjutnya, untuk perubahan inventory, kita juga masih berbeda arah antara kabupaten dengan provinsi. Provinsi itu perubahan inventorinya negatif, sedangkan kabupaten kota itu masih positif. Kalau biasanya itu yang negatif itu merah, itu di sini yang positif justru saya bikin merah karena diharapkan teman-teman yang positif ini bisa merevisi untuk turun perubahan inventorinya. Sekarang kan kebanyakan untuk pertanian turun ya pertumbuhannya kabupaten kota, dan seharusnya untuk inventory itu kalau pertaniannya turun menyesuaikan juga berarti inventorinya kemungkinan juga berkurang gitu, makanya apa ya, seharusnya negatif gitu inventorinya kalau pertumbuhan pertaniannya negatif. Mungkin bisa dicek seperti itu, disesuaikan dengan leading sektornya di kabupaten kota masing-masing. Yang negatif itu berarti pertumbuhan inventorinya, perubahan inventorinya juga sebaiknya negatif gitu. Kalau Makassar mungkin perdagangan atau industrinya bagaimana bisa dicek pertumbuhannya sehingga menyesuaikan untuk perubahan inventory gitu ya teman-teman. Untuk perubahan inventory mohon diperhatikan karena masih sangat jauh sekali selisihnya. Kabupaten kota masih positif cukup tinggi nilainya ya. Saya rasa itu untuk review putaran 3. Kemudian untuk PKP yang sudah mengadopsi dari alokasi yang dibuat Mas Alfian, terima kasih. Kemudian kalau masih ada yang belum mengadopsi,
alasannya seperti apa? Apakah ada alasan tersendiri ya seperti yang disampaikan Bu Tini tadi, atau memang masih keliru dalam mengadopsi? Dan kalau misalkan butuh alasan kenapa harus revisi, kenapa PKP-nya berubah dari angka rilis, kalau misalkan membutuhkan penjelasan tersebut, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Alfian atau mungkin bertanya. Dari sini, Bapak, Ibu, dan teman-teman ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dikonfirmasi, nanti akan dikirimkan ya untuk review putaran 3-nya sebagai bahan untuk putaran 4 nanti. Dari saya sekian dulu sih, ada komentar dulu teman-teman, Bapak, Ibu. Atau mungkin Mas Alfian mau menyampaikan tentang alokasi ini PKP. Jadi kenapa kemarin itu PKP-nya kita sebenarnya butuh revisi naik ya, tapi ternyata alokasinya ada yang turun gitu. Mungkin ada yang bingung seperti itu. Nanti dijelaskan sama Mas Alfian. Tapi Kak, bisa bertanya? Iya, silakan, Mas Ihsan. Tapi Kak, kalau yang data yang terakhir di update Mas Alfian itu yang estimasi nilai volume ekspor luar negeri itu digunakannya untuk apa yang itu ya? Oh, belum ada Makasih Kak. penjelasan ya? Oh Belum iya ada ya. penjelasan. Iya, Makasih betul Kak. betul. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Ya, sekalian nanti dijelaskan sama Mas Alfian. Silahkan Mas Alfian. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Kak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang kemarin ada volume ekspor impor, terus kemudian ada nilai ekspor impor, itu kan dia datanya setiap bulan. Nanti bisa buat panduan Bapak Ibu buat membagi-bagi buat yang PDRB triwulanannya. Terus itu kan dia ada volumenya juga, jadi Bapak Ibu selain bisa melihat arah secara ADHB, Bapak Ibu bisa melihat volumenya itu untuk menentukan arah pertumbuhan ekspor atau impor untuk ADHK-nya. Terus dia juga ada UT atau undocumented transaction, itu nanti Bapak Ibu bisa tambahkan buat melihat buat melihat saat ini itu ada transaksi apa aja yang ada di kabupaten Bapak Ibu sekalian. Kemudian selain itu bisa juga buat nambahin fenomena. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan fenomena apa aja yang ada di kabupaten Bapak Ibu. Misalkan ekspor impornya naik, fenomenanya itu karena barang apa aja gitu. Kayaknya gitu Ihsan. Oke, Kak. Kasih Kak. Terus kemudian Bapak Ibu saya mau menjelaskan tentang alokasi yang kemarin saya kirimkan. Jadi sebenarnya alokasi kemarin itu cuma menggunakan proporsi dengan tujuan mencapai diskrepansi 0. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Mungkin yang masih baru juga sekalian buat menambah pengetahuan tentang caranya menghitung PKP. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, jadi di PKP itu cara menghitungnya itu kita menggunakan 3 komponen. Bisa juga menggunakan komponen lain selain ini, tapi yang utama itu ada 3.
Yang pertama itu ada APBD LRA, terus kemudian ada APBN, sama ada APBD desa. LRA ini yang Bapak Ibu kumpulkan setiap triwulanan, terus kemudian APBN ini yang dikirim Kak Desi di link data kita, kemudian APBD desa juga ada di link. Terus komponennya itu ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan retribusi daerah. Ini misalkan Kepulauan Selayar kita isikan secara setahun. Setahun ini bisa langsung didapatkan di LRA triwulan keempat. Kita isikan di sini. Kemudian APBN kita isikan juga yang dari linknya Kak Desi. Ini kita melihatnya satu kolom aja. Kemudian APBD desanya kita isikan juga di sini. Nah, kemudian ini kita gabungkan. Nah, ini. Jadi kita isikan belanja pegawainya berapa. Terus kemudian kalau belanja modal itu kita mengambilnya itu bukan belanja modal fullnya, cuman kita mengambilnya itu pengeluarannya, yaitu penyusutannya, yang senilai 20% atau 0,2. Jadi kita kalikan dulu belanja modal dengan 0,2. Terus itu kita mendapat NTB sebesar sini, kita tambahkan lagi dengan barang dan jasa, terus kemudian belanja bantuan sosial, dikurangin retribusi daerah. Didapatkan misal Selayar ini 902.000. Nah, ini itu menjadi PDRB ADHB inisial. Kemudian kita hitung ADHK-nya. Untuk menghitung ADHK-nya kita butuh deflator. Deflatornya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama indeks upah pegawai, terus kemudian IHPP umum tanpa ekspor, IHK, dan implisit PMTP. Untuk indeks upah ini itu kita sama semua, yaitu 162,4. Kemudian IHPP umum ini juga 175. IHK ini bisa berbeda-beda tergantung ngikut siapa. Misalkan di sini kalau Jeneponto ngikut ke Makassar. Di sini itu Selayar ngikut ke Bulukumba. Dan lain-lain. Terus kemudian implisit PMTP ini berdasarkan implisit PMTP yang Bapak Ibu kumpulkan. Itu Selayar ini implisitnya 180,31. Terus kemudian kita deflatorkan, maksudnya kita hitung deflatorkan, itu data dari ADHB, misal belanja pegawai, 489, kita bagi dengan deflatornya, kemudian kita kalikan 100. Kalau belanja modal, itu dengan IHPP umum tanpa ekspor. Terus kita bagi, kalikan 100, belanja barang dan jasa ini, dengan IHPP umum tanpa ekspor juga, belanja bantuan sosial juga IHPP umum tanpa ekspor. Kalau retribusi ini menggunakan IHK, sehingga didapatkan ADHK-nya. Nah, nilai 535 ini dia menjadi data inisial untuk Kepulauan Selayar. Kemudian ini kita rasiokan, karena ini kita penghitungan provinsi, terus kita membuat diskrepansinya 0, kita proporsikan dari Kepulauan Selayar sampai Kota Palopo dengan total 1 di Sulawesi Selatan, itu berapa?
Terus misalkan ini Provinsi Sulawesi Selatan itu ADHB-nya itu saat ini 53 juta, itu kita bagi-bagi sesuai dengan proporsi yang dihasilkan oleh kabupaten kota. Nanti kalau di LK Bapak Ibu itu bisa menggunakan adjustment. Jadi meningkatnya itu berapa atau menurunnya itu berapa. Terus kita hitung satu persatu nanti mendapatkan ADHB dan ADHK untuk Kepulauan Selayar. Terus kemudian keputusan kenapa naik atau kenapa turun. Misalkan di yang tahun 2023 ini seperti ini Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Saya Kak, Iya, gimana? kalau tadi IHK-nya Jeneponto kan biasanya pakai IHK Bulukumba. Nah itu nanti berubah apa enggak ya alokasinya? Tadi saya lihat pakai IHK Makassar. Oh, biasanya Ya, pakai ke Bulukumba biasa. Bulukumba. Iya, makasih. Oh ya, nanti coba saya ganti ke Bulukumba. Tapi bukannya Jeneponto itu dekat ke Makassar? Cuman biasanya kalau diminta data IHK inflasi kita ngikut ke Bulukumba, Kak. Ya, oke. Nanti coba saya ganti dulu. Oke, siap Kak. Kasih. Izin Pak Alfian. Cek. Iya, Pak Alim. Ini saya mau tanya, kenapa kita sekarang belum pakai IPH ya? Kenapa masih pakai IHK? Datanya ada Pak. IPH kan untuk yang non kabupaten inflasi itu kan menghitung IPH, indeks perkembangan harga. Tapi Datanya ada itu di ada. distribusi. Karena sekarang kan kita sudah tidak pakai Sister City sejak Kemarin saya 2023 ya. Kita sudah tidak pakai Sister City lagi. Jadi yang digunakan itu untuk yang non kota inflasi itu indeks perkembangan harga atau IPH. kalau IPH indeks perubahan harga saya belum dapat juga datanya sih Pak Alim. Yang di Kalau Jeneponto IPH juga. kan ada di distribusi. Kemarin saya sempat tanyakan kan. Oh, sudah ada. Iya, di distribusi itu ada di provinsi kayaknya. Karena kan yang hitung itu BPS, yang hitung IPH itu kan BPS. Cuman datanya Gitu. Siap. itu kan datanya masih dari data dinas. Dari kalau nggak salah itu dinas perdagangan. Berarti Mungkin bisa konfirmasi ke distribusi ya, Pak? Iya, maksud saya kan untuk Bapak Ibu teman-teman yang di provinsi kan ini kan masih menghitung lewat IHK. Iya, Apakah bisa sudah menggunakan IPH supaya IHK-nya itu kita sudah tidak usah memakai Sister City lagi. Sedikit saja, atau mungkin belum bisa tahun ini ya. Saya jujur ini saya baru tahu data IPH Pak. Jadi saya belum tanya ke distribusi juga apakah datanya itu tahunan, bulanan atau gimana Pak Alim. Oh ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke distribusi dulu. Iya, nanti saya tanyakan dulu. Kalau memang memungkinkan nanti saya ganti pakai IPH. Mungkin Bapak Ibu ada masukan lain? Mohon maaf, tentang IPH itu juga kami di provinsi itu belum dapat arahan apapun dari pusat untuk menggunakan data IPH ataupun dari pimpinan di provinsi ataupun dari pusat, sama sekali belum ada arahan. Kalau saya pribadi sih belum pernah dapat informasi tersebut gitu. Tapi nanti kalau misalkan kita dapat info, akan kita perjelas lagi ya. Kita nanti akan tanyakan ke ketua tim atau yang lebih update infonya terkait penggunaan data IPH. IPH-nya dihitung pusat. IPH-nya lagi distribusi. Tapi instruksi dari pusat juga kan belum ada. Mas Alfian, tapi Iya, gimana Isan? mau yang tadi yang
ekspor tadi itu berarti yang data di link itu ekspor impor yang langsung ke luar negeri ya? Iya, itu yang cuma luar negeri. Oh, cuma Jadi luar itu negeri ya? bukan total semuanya. Oh ya, siap. Makasih Kak. Iya. Bapak Ibu ada yang mau bertanyakan lagi? Kalau enggak saya lanjut. Halo. Gimana Kak Ani? Tadi sempat saya catat Soribon diminta turun. Sehat saya itu sudah minus 3. Cek lagi ya. Perubahan Tahun berapa Kak? Nanti saya cek lagi. ya. Ada tadi pertanyaannya Ali. Mungkin koneksinya kurang bagus ya Kak Ani ya? Ya. Halo. Iya, gimana Kak? Itu tadi yang perubahan inventory deh. Boleh. Mau Oh, diturunkan. perubahan inventory. Ya, sudah minus. Siapa tahu salah atau mungkin salah, dicek lagi deh. Saya juga cek. Oh iya. Nanti dicek Kak ya inventorinya Bone ya. Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu tadi kan ada data inisial sama data ProRed. Jadi dari data inisial itu nanti data inisial ini data yang murni. Jadi ini jumlah, kalau misalkan ADHB ini LRA ditambah APBDes ditambah APBN. Terus kalau ADHK-nya ini juga data inisialnya ADHB dibagi deflatornya masing-masing. Misalkan tadi belanja pegawai dibagikan dengan indeks upah. Terus kemudian belanja barang dibagi IHPB dan sebagainya. Nah, dari data inisial ini nanti kan kita dapat proporsi yang kemudian dikalikan dengan jumlah provinsi yang ini menjadi data ProRed. Jadi rasio data inisial dikali nilai provinsi. Terus ADHK juga kayak gitu. Nah, nilai yang ProRed ini yang nilai kita harapkan dari Bapak Ibu untuk menjadi diskrepansi 0. Cuman kalau misalkan diadopsi seluruhnya, kan itu nggak bisa, karena nanti bakal berubah arah ataupun balik arah atau ketinggian atau kedikitan atau ekstrim. Nah, kemudian ini kita hitungkan growth ADHK-nya, inisial itu misalkan selayar 7,03, kalau dari ProRed itu growth-nya cuma 0,88. Terus ini kan kita menghitung LK untuk PKP 2023. Di sini saya masukkan nilai ADHK 2022 putaran 1 itu segini 651,064. Berarti nilai 651 ini itu kan saat ini dia udah lebih besar dari nilai 2023-nya. Yang diharapkan nilainya cuma 644. Tapi saat ini tahun 2022-nya itu udah 651. Nah, ini ada warna merah sama warna hijau. Kalau merah itu maksudnya dia perlu turun. Kalau hijau itu dia perlu naik. Jadi kan ini warnanya merah, berarti dia perlu turun menjadi 644. Cuman kalau menghitung PDRB itu kita harus mengikuti arah dari growth ADHK-nya. Misalkan di sini selayar itu kan dia positif-positif. Walaupun harusnya dia itu kalau mau menuju diskrepansi 0 itu dia harusnya turun, maka keputusan yang diambil itu kita harus tetap mengikuti arahnya growth ADHK.
sehingga dia itu penilaiannya dia naik sedikit. Jadi dia mengikuti naik sedikit dekat 0. Jadi mungkin 0,88 sekitar situ. Begitu juga dengan Bulukumba. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Terus di sini itu yang saya temukan ada kabupaten kota itu yang selama ini sangat under nilainya, yaitu Kabupaten Kabupaten Luwu Timur. Luwu Timur ini di sini cuma 633, tapi by proporsi itu dia udah tinggi, harusnya dia sekitar 1 jutaan. Jadi dia itu selisihnya tinggi. Jadi mungkin Luwu Timur ini nanti kan nih naik-naik. Terus kemudian hijau perlu dinaikkan, jadi keputusannya ikut naik juga. Mungkin growth-nya nanti antara 3,76 sampai 10,09. Terus untuk ADHB-nya itu menggunakan penilaiannya menggunakan implicitnya. Nah, implicit yang diinginkan itu sekitar segini, 184. Seperti tadi, misalkan ADHB-nya 2022 itu dia 1.600.000, selayar itu sedangkan dia itu butuhnya 1,189, laju implisitnya dia naik-naik, berarti keputusannya naik. Gitu juga. Terus untuk kasus implisit ini saya menemukan ada kabupaten itu yang masih kecil sekali, yaitu Parepare. Jadi kabupaten kota lain itu udah di level 170-an, cuman Parepare itu baru di level 130. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu lihat di revisinya, ADHB-nya Parepare itu naiknya lumayan besar supaya dia bisa mengejar teman-temannya. Soalnya saat ini dia masih di level 130. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik Kak, saya mau tanya yang pertumbuhan ADHK-nya. Iya. Di situ kan ada inisial sama prorate. Yang kita jelaskan tadi kalau sama-sama positif, terus kalau yang turun. Kalau misalnya yang inisialnya dia positif, terus prorate-nya negatif, itu bagaimana Kak? Inisialnya positif. Rekang misalnya. Oh ini. Karena prorate-nya ini turun, terus kemudian ADHK-nya ini turun, berarti ini sepertinya saya turunkan. Karena biar mengikuti ke nilai aslinya. Maksudnya nominalnya yang diturunkan, tapi pertumbuhannya tetap positif, begitu Kak? Bentar. Oh iya, dia tetap positif, cuman mendekati 0. Karena kita kalau bisa itu tetap ngikutin growth inisial arahnya. Soalnya kalau kita nggak ngikutin growth inisial, nanti kalau ditanya-tanya itu kita repot. Padahal harusnya naik, kenapa kita turun gitu. Gimana Firda? Iya Kak. Tapi Bapak Ibu, ini kan di sini dia cuma pakai tiga data, yaitu dia cuma pakai
LRA, APBD, sama APBN. Mungkin Bapak Ibu kalau ada data lain yang bisa ditambahkan, itu Bapak Ibu bisa mengubah arahnya juga. Misalkan khusus untuk di sini yang baru lapor itu ada Pinrang. Pinrang itu dia memiliki data lain, yaitu pengeluaran apa Kak Desi? Gaji tentara, Ya, belanja gaji tentara. belanja pegawai. Nah, itu bisa ditambahkan ke data ke LK Bapak Ibu semuanya di data inisial ADHB atau ADHK-nya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengambil keputusan naik turunnya semakin jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Terus ini itu kan alokasinya dari ProRed. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan merasa itu kurang cocok, terus ada alasannya juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Bisa disampaikan ke provinsi nanti biar diakomodir provinsi sebaiknya gimana. Kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan lagi ke Bu Dini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Alfian. Oke, Bapak Ibu itu tadi penjelasan dari Alfian terkait PKP dan dari Mbak Desi terkait yang lainnya selain PKP dan untuk ekspor impor. Terkait dengan pertanyaan tadi Alim, kenapa kita tidak memakai indeks perubahan harga? Karena memang kita belum dapat petunjuk dari pusat terkait penghitungan PDRB bahwa itu bisa digunakan sebagai deflator untuk mendapatkan ADHK. Jadi kita masih memakai hal yang sama untuk seluruh Indonesia adalah kita masih tetap memakai IHK sister city. IHP itu kegunaannya saya kurang jelas ya, nanti mungkin Ibu Suri yang akan menjelaskan terkait IHP supaya teman-teman tahu juga kenapa ada IHP tetapi kita belum menggunakannya sebagai penghitungan untuk ADHK untuk sebagai deflator di dalam penghitungan PDRB. IPH indeks perubahan harga sebagai penghitung untuk PDRB harga konstan ya sebagai deflator. Terus apa ada yang lain yang mau ditanyakan? Sebelum itu saya ingatkan kembali seperti yang tadi Alfian katakan bahwa jika memang teman-teman mempunyai data lain yang untuk menambah atau untuk menambah data pada penghitungan PKP seperti Pinrang, itu harus kita lakukan konsolidasi dengan kabupaten di mana belanja pegawai tersebut tadinya awalnya terdapat seperti contohnya Pinrang, belanja pegawainya itu adanya di sebenarnya belanja pegawai para tentara itu yang berdomisili dan bekerjanya di Kabupaten Pinrang, tetapi gajinya belanja pegawainya dihitung pada kota Parepare. Jadi harus berkonsolidasi, jangan sampai hal itu akan menjadi double counting, dihitung di Parepare, dihitung pula di Pinrang. Jadi kalau ada kabupaten lain yang merasa demikian, bisa mendapatkan demikian, ya tolong dikonfirmasi ke kabupaten asal ya, kabupaten atau kota asal di mana awalnya belanja pegawai tersebut ada. Tapi sebenarnya harusnya bukan cuma belanja pegawai, belanja barang pun demikian, karena kan ada beberapa belanja barang juga yang mengikut di mana yang bersangkutan
berkantor pasti kan ada. Jadi itu bukan hanya belanja pegawainya saja. Demikian pula dengan belanja modal. Jadi itu barangkali yang bisa saya tambahkan sedikit. Nanti kita tunggu ya penjelasan dari Ibu Suri terkait teman-teman, siapa tahu ada yang teman-teman mau tahu, nanti dijelaskan kembali oleh Bu Suri. Tapi kalau ada pertanyaan kami tampung. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya terkait putaran 3? Mohon izin bertanya, Bu Tini. Oh iya, silakan Dek Hakim. Tadi sempat direview ditampilkan untuk inventory masih sebagian besar kabupaten berlawanan arah dengan provinsi gitu. Atau tadi apa ya, inventorinya tidak sesuai dengan fenomena gitu. Karena pertanian menurun tapi inventory kabupaten termasuk kabupaten saya deltanya itu positif seperti itu. Nah, itu apakah masih diberi kesempatan untuk mengubah untuk putaran berikutnya atau bagaimana, Bu nantinya? Iya, terima kasih. Nah, terima kasih Dek Hakim. Iya, nanti kan kita akan adakan kita akan buka putaran 4 karena ada yang beberapa tadi sudah jadi catatan kan, dan mungkin yang kayak inventory tadi yang diperlihatkan Mbak Desi itu ya kita bisa mengakomodir untuk berubah. Teman-teman bisa mengakomodir untuk mengubah, tetapi kalau mempunyai fenomena yang memang arahnya positif, ya nggak apa-apa berbeda arah dengan provinsi sepanjang mempunyai fenomenanya gitu. Ada fenomenanya yang bisa kita pertahankan sebagai angka itu gitu. Atau mungkin hanya turun saja tapi nilainya tetap masih positif kayak gitu. Karena ada siapa tahu memang di sana ada industri yang memang belum semuanya terjual, jadi mungkin masih menjadi inventory, atau ada hal lain yang memang masih menjadi inventory. Masih ada yang mau bertanya? Kalau demikian saya persilahkan Bu Suri untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih Bu Tini, saya cek dulu soundnya masuk enggak? Masuk Bu. Oh ya, terima kasih. Izin saya ini pinjam akunnya Mas Alfian ya, karena saya lagi dipakai Zoom dengan pusat akun saya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman semua sudah sedemikian rupa di hari libur pun ya sempat beberapa saya gangguin, saya telepon gitu. Sekali lagi terima kasih. Sedikit saya tambahkan ya dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tini ya, menguatkan kembali. Yang pertama mengenai IPH. Jadi IPH ini saya kayaknya sudah pernah menyampaikan ya, tapi mengulang lagi ya. Halo, cek. Tes, sudah dengar? Cek. Dengar Bu. Sudah iya. bagus Bu suaranya. Ya. Jadi mengenai IPH, ini penjelasan langsung sih dari direkturnya ya, bahwa IPH itu awalnya itu adalah indikator yang dihitung OBPS untuk membantu teman-teman di daerah ya, di pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan secara dini terhadap gejolak-gejolak harga yang terjadi di 20 komoditi utama ya. Jadi ini juga sebagai indikator yang membantu ya, karena selama ini kan ada tim pengendali inflasi di setiap kabupaten kota ya, dan mereka itu masing-masing kan punya rapor juga ya, dan tujuannya tim pengendali inflasi ini kan adalah mengendalikan inflasi di masing-masing daerah. Sementara kalau mereka menggunakan inflasi di sister city-nya, mereka agak kesulitan ya menangkap gejolak harga secara dini. Sehingga BPS membantu dengan melakukan penghitungan IPH dengan catatan data-data dasarnya atau data-data hasil surveinya itu dilakukan oleh pemerintah
Jadi dalam hal ini kita dalam penghitungan PDRP ini kita tidak menggunakan indikator tersebut ya, tapi kita tetap menggunakan IHK yang digunakan dalam penyusunan inflasi. Kemudian yang kedua mengenai tadi ya sedikit mengenai PKP. Kebetulan saya juga sudah konfirmasi ke apa namanya penanggung jawab di kabupaten kota masing-masing ya. Jadi ada related antara Parepare dan Pinrang ya. Sebetulnya tadinya dengan Jeneponto, tapi Jeneponto saya dapat informasi bahwa tentaranya sudah dikembalikan ke Parepare ya, sehingga anggarannya pun sudah kembali ke Parepare. Sementara untuk yang Pinrang itu masih ada apa namanya satuannya apa namanya brigif ya atau batalion ya. Jadi ada pemisahan dari pembayaran untuk gaji tentara yang ada di Pinrang ya. Walaupun secara administrasinya di Parepare, tapi itu sudah clear saya rasa ya kemarin hanya dalam pelaksanaan penghitungan yang dibantu oleh Mas Alfi ya untuk alokasi awalnya belum mengakomodir mengenai kondisi itu, tapi karena sekarang sudah clear kita kembalikan ya tentara yang di Pinrang itu masih ada di Pinrang, sehingga harus ada pemecahan sebagian dari Parepare ya, sehingga tidak terjadi double accounting seperti itu. Saya kira penjelasannya itu saja ya, khususnya mengenai IPH. Jadi kita IPH tidak gunakan untuk penghitungan PDRP ini ya, karena memang konsepnya berbeda ya, dan juga itu komoditinya hanya 20 saja ya, hanya 20 komoditi utama. Dan tujuannya memang untuk membantu pemerintah daerah mendeteksi secara dini adanya gejolak di masing-masing wilayahnya, sehingga mereka cepat melakukan antisipasi sesuai dengan mitigasi yang mereka sudah siapkan. Saya kira itu, Bu Tini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Suri. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita buka putaran 4 ya, Mbak Devi ya. Ya, Bu. Kita buka putaran 4. Semoga hari ini juga terakhir kita terputar-putar ya. Karena teman-teman juga harus mengisi fenomena sebelum mengirim angka yang final gitu. Jadi mohon dilihat apa yang sudah diarahkan tadi untuk melakukan perubahan dan mengadopsi yang ada diberi alokasi gitu. Nah, ada mungkin putaran 4-nya kita sampai istirahat siang ya. Jadi kita masuk 1:30, kita sudah mereview putaran 4. Jadi mohon teman-teman bisa kooperatif ya sebelum kita memulai 1:30. Angka-angka itu saya harapkan sudah ada di paling tidak di 1:30 supaya kami bisa melihat dulu untuk kira-kira apa-apa yang akan kita review di putaran 4. Semoga diskrepansinya kita udah bagus ya. Putaran kita bisa stop di putaran 4 saja. Itu harapan saya. Oke, mungkin Mbak Desi bisa membuka putaran berikutnya. Baik, Bu. Kita ketemu di 1:30 lagi ya, teman-teman. Untuk saya tunggu angkanya di jam 1:30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di sini untuk perumahan, kesehatan, dan hotel ini masih cukup lebar diskrepansinya di atas 2%. Kemudian untuk LNPRT juga masih ya ternyata. Kemudian dari diskrepansi di ADHB ini kita akan lihat laju implisitnya nanti. Untuk PMTB bangunan dan non-bangunan sudah bagus. Untuk inventory ini kita masih berbeda arah. Kabupaten masih positif ya, walaupun provinsi yang negatif sudah banyak yang turun tadi, tapi juga masih positif. Untuk Makassar di sini perubahan inventorinya masih positif. Sepertinya kalau Makassar ini bisa negatif, bisa searah ya provinsi dan kabupaten kota. Mungkin Makassar bisa dilihat lagi fenomenanya mendukung tidak kalau untuk perubahan inventory negatif, seperti mungkin ininya perdagangannya, industrinya gitu, gimana Makassar pertumbuhannya? Tumbuh positif atau negatif untuk Ya yang Mbak, leading sektornya? bisa negatif Mbak. Cuma tadi kan di LPE-nya sudah disesuaikan ke negatif, tapi ternyata masih Iya. ya, nanti coba diperbaiki lagi Mbak. Oh ya. Ya, jadi yang dimaksudkan untuk ke arah negatif itu nilainya ya, maksud saya ya, bukan LPE-nya. Kalau LPE-nya ya kebanyakan sudah pada menurunkan sih, mungkin sudah pada negatif semua ya. Tapi kalau untuk nilainya di sini masih ada yang positif dan termasuk Makassar juga. Jadi kalau perubahan inventory itu kita lebih melihat ke nilainya sih, bukan LPE-nya. Karena dia sendiri sudah merupakan selisih gitu ya, perubahan antara akhir periode dengan awal periode. Jadi kalau dilihat pertumbuhannya mungkin kurang pas. Jadi kita lihat nilainya saja bertambah atau berkurang gitu ya. Kalau negatif berarti nilai inventorinya itu berkurang. Kalau positif berarti nilai inventorinya bertambah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Makassar bisa negatif, perubahan inventorinya akan lebih mendekati dengan provinsi, walaupun kita belum tahu ya berapa nanti diskrepansinya. Kabupaten lain juga yang masih memungkinkan untuk turun diharapkan ya untuk bisa turun lagi. Itu inventory secara berlaku, secara konstan juga masih sama. Kalau untuk LNPRT di sini diskrepansi konstannya sudah bagus, sudah mendekati. Tetapi secara berlaku masih tinggi ya, masih tinggi. Untuk LNPRT ini nanti sebaiknya secara berlakunya saja yang disesuaikan ya, untuk kabupaten kota bisa dinaikkan. Yang penting laju implisitnya tidak sampai ekstrim sekali ya. Untuk LNPRT kita lihat mulai LNPRT dulu ya laju implisitnya. Yang masih rendah silahkan nanti dinaikkan laju implisitnya atau berlakunya. Ini Makassar ya, Makassar juga masih cukup rendah 2,2. Kemudian Pangkep 2,10. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, kemudian Sopeng dan Wajo.
karena masih agak lebar tadi ininya diskrepansinya untuk yang berlaku. Kenapa diambil banyak kabupaten supaya perubahannya tidak terlalu ekstrim ya, menjaga agar laju implisitnya juga tidak ketinggian sekali. Kemudian untuk komponen-komponen di PKRT di sini secara berlaku yang masih tinggi itu perumahan. Perumahan ini kabupaten kota masih perlu turun. Yang laju implisitnya tinggi, silakan dilihat lagi. Untuk subkomponen perumahan, kita lihat ya, laju implisitnya untuk subkomponen perumahan. Pare-pare di sini 7,36. Pare-pare. Bisa diturunkan ya pare-pare. Inflasinya berapa? Perumahan. Provinsi 1,42. Kabupaten kota lain rata-rata sudah hampir sama, sekitar 2-3, di bawah 4 ya semua ya. Ini pare-pare masih tinggi. Selanjutnya, kesehatan. Kesehatan ini juga perlu turun. Kita lihat laju implisitnya untuk kesehatan yang masih tinggi. Di sini ada Nrekang, Sidrap, Nrekang, Sidrap, dan Sinjai ya. Ya, kita upayakan supaya bisa lebih mendekat lagi ke provinsi. Kemudian hotel dan restoran ini hotel dan restoran ini pare-pare juga masih tinggi. Laju implisitnya. Tapi dengan bantuan Makassar sepertinya akan lebih baik ya. Makassar bisa turun naik ya harusnya ya. Sebentar, saya kayaknya salah lihat. Oh ya, harus naik ini hotel dan restoran harus naik. Mohon maaf, harusnya naik. Jadi bukan pare-pare, tapi Makassar. Makassar ya, terutama yang berlaku. Konstannya bisa dinaikkan juga, tapi khususnya yang berlaku ya. Kemudian Wajo ini masih 0,08. Kemudian Jeneponto, Bulukumba. Ya, itu ya. Untuk hotel dan restoran. Tadi LMPRT sudah. Kalau secara konstan berarti tadi perumahan dan kesehatan itu sudah sejalan ya antara konstan dan berlakunya, berarti dua-duanya perlu turun untuk perumahan dan kesehatan. Tapi kita lihat lagi untuk perumahan dan kesehatan yang pertumbuhannya masih cukup tinggi karena di sini kita masih beda arah, provinsi negatif dan kabupaten kota positif. Ini diharapkan total kabupaten kota pertumbuhannya bisa negatif ya. Ini masih 2,5 pertumbuhannya perumahan. Kesehatan masih 0,86.
Nah, ini sidrap 9,61 pertumbuhan perumahannya. Sidrap 9, kemudian ada pare-pare 6. Bulukumba dan Bantaeng 5. Selanjutnya kesehatan juga masih perlu turun. Untuk kesehatan yang pertumbuhannya masih tinggi, di sini ada Sinjai di 4, kemudian Luwu Timur 4, Pare-Pare juga 4. Palopo juga ya, masih di atas 4. Ini kita usahakan agar total kabupaten kotanya bisa negatif, searah dengan provinsi. Kemudian untuk konsumsi lainnya, ini tadi sudah ada yang turun sepertinya, tapi masih di atas 2% diskrepansinya. Secara konstan, kita lihat pertumbuhannya yang masih tinggi, kita minta untuk turun lagi. Rekam tadi sudah turun ya. Luwu Timur juga sudah turun sepertinya. Bone bisa turun, masih di angka 6,34. Apalagi Rekam sudah sih tadi. Bone saja dulu sementara yang ini yang saya sarankan untuk turun, tapi kabupaten kota lain boleh sambil dilihat ya adjustmentnya, dilihat datanya, apakah masih memungkinkan untuk diturunkan lagi untuk konsumsi lainnya. Ya, itu saja. Kemudian juga ini ya, tadi kan sudah dikirimkan data ekspor impor oleh Mas Alfian. Itu tolong digunakan ya, bisa digunakan sebagai fenomena, bisa juga untuk melihat non bangunannya arahnya sudah sesuai atau belum dari data impor barang modalnya. Bisa dilihat arahnya harusnya positif atau negatif gitu ya. Kayak tadi itu Makassar pertumbuhannya non bangunan kalau dilihat dari impor barang modalnya Makassar itu harusnya turun negatif. Kita lihat Makassar pertumbuhan non bangunnya ya negatif. Sudah sesuai dengan data. Cuma di sini negatifnya masih sangat tipis ya. Tapi secara diskrepansi sudah bagus kalau untuk ini non bangunan. Arah pertumbuhannya ternyata masih belum searah. Kabupaten kota masih perlu turun untuk non bangunan. Jadi nanti silakan dilihat yang data impor yang dikirimkan Mas Alfian. Itu impor barang modalnya arahnya bagaimana, kalau misalnya negatif bisa diikuti, kabupaten kota bisa mengikuti arahnya negatif. Atau mungkin dari lapangan usaha di subkategori peternakan, kemudian
apa namanya perkebunan, horti tahunan, bisa dilihat pertumbuhannya seperti apa terkait dengan PMTB non bangunan. Kita harapkan bisa turun lagi untuk non bangunan ini. Nah, ini Makassar tadi masih tipis sekali negatifnya, masih bisa diperdalam lagi karena tadi saya cek ininya pertumbuhannya impor barang modal itu sampai minus 19 gitu ya. Jadi kalau masih minus 0,73 itu masih bisa turun lagi. Dan di sini masih banyak kabupaten kota yang non bangunannya positif. Masih banyak yang positif. Ini apakah ada data pendukungnya atau seperti apa? Misalnya ini kayak Selayar, Bulukumba, Bantaeng ini masih tinggi-tinggi di atas 5 dan 6. Kemudian Tanah Toraja masih 6. Luhut Timur juga masih 5. Mungkin ada yang mau berkomentar terkait pertumbuhan non bangunan yang masih positif tinggi nih, karena kita berbeda arah. Kabupaten kota itu masih 1,5, provinsi minus 3,03, masih jauh ya. Walaupun diskrepansinya itu sudah kecil, tapi arah pertumbuhannya belum sama. Kabupaten kota. Pertumbuhannya masih bisa turun kabupaten kota. Tadi ya yang non bangunan yang saya sebutkan tadi bisa diturunkan ya. Selayar, Bulukumba, Bantaeng, kemudian Bone juga ini masih 5. Tanah Toraja dan Luhut Timur. Kemudian inventory juga masih perlu banyak ini perbaikan karena belum searah ya. Provinsi masih negatif, provinsi negatif, kabupaten kota masih positif. Oke, sampai di sini ada komentar teman-teman atau Bapak Ibu semua? Oh, untuk putaran selanjutnya sekalian menunggu lapus ini ya, fix sekalian. Jadi kita belum tahu untuk putaran 5-nya kapan akan dikumpulkan. Dari Bu Tini atau Bu Suri mungkin ada tambahan, Bu? Dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada tanggapan?
Kalau tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu, kita selanjutnya tunggu arahan dari Ketua Tim PDRB Lapangan Usaha dan nanti PDRB Pengeluaran, yaitu Mas Asep dan Bu Suri. Kita selanjutnya menunggu arahan dari Mas Asep. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya langsung aja ya, singkat padat aja. Pertama, untuk angka PDRB lapangan usaha, pertama teman-teman jangan dulu mengupload ke angka putaran 4. Karena kami masih melakukan cross-check kesesuaian antara data kami dan pemeriksaan dari BPS Pusat. Adapun koreksi-koreksi yang akan kami lakukan, mungkin dengan sistem kami menjapri langsung, diskusi langsung dengan teman-teman kabupaten kota. Perlu disadarin teman-teman semuanya, angka KPDRB kabupaten kota 2 tahun berturut-turut selalu lebih di atas dari angka provinsi. Hal ini akan menyulitkan teman-teman sendiri pada dasarnya nanti pada saat perubahan tahun dasar. Karena beberapa kategori yang ada datanya, pasti kami akan melakukan adjustment melalui perubahan tahun dasar tersebut melalui based on data tersebut, begitu. Misalkan nilai perikanan, perkebunan, dan seterusnya, begitu. Nah, akan sulit nanti efeknya. Yang saya bayangkan adalah pertumbuhan kabupaten kota dengan perubahan metode CVM kabupaten, provinsi maupun nasional, secara teoritis akan menurunkan angka pertumbuhan ekonomi, tapi hanya sedikit Bapak Ibu semuanya. Tetapi dengan masalah diskrepansi ini, saya khawatir akan menyebabkan perubahan pertumbuhan yang cukup drastis di tingkat level kabupaten kota. Nah, diskusi beberapa kabupaten kota antara kami dengan kabupaten kota, harapan kami adalah untuk level kabupaten kota itu memang selalu untuk turun. Karena demikian begitu. Nah, lalu mungkin ada hal-hal yang mengganjal di teman-teman kabupaten kota yang menyebabkan kesulitan memberikan penjelasan ke pemerintah daerah. Tetapi kalau menurut hemat kami, penurunan PDRB atau perlambatan ekonomi yang diakibatkan kategori pertanian ini sungguh sangatlah nyata begitu. Nah, ini yang memang harus dijelaskan dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya ke pemerintah daerah. Justru yang menjadi hal yang menurut kami dalam tanda petik adalah tanda tanya ya. Ada beberapa Kapkot yang justru dengan El Nino ini meningkat pertaniannya. Misalkan kayak Goa, Sinjai, atau yang lainnya. Tetapi itu pun juga harus dikuatkan dengan fenomena yang baik. Misalkan dengan bagaimana porsi sawah tada hujan, bagaimana dengan irigasi dari kabupaten kota tersebut, apakah kuat atau enggak gitu. Jadi memang menghadapi angka pertumbuhan ekonomi yang di 2023 ini yang sangat cukup dalam jatuhnya, utamanya di daerah Bosowasipi, Bone Sopeng Wajo Sidrap, Pinrang, sebagai penyangga pangan Sulsel, ini memang harus terkomunikasikan dengan baik dengan data, namun menurut pandangan kami ini bisa dijelaskan dengan kolaborasi Bapak Ibu semuanya dengan fungsi produksi, mengapa hal-hal tersebut bisa terjadi. Nah, untuk selanjutnya dari PDRB lapangan usaha, intinya tidak perlu mengupload angka PDRB lapangan usahanya ke putaran 4 sampai kami mungkin sampai tanggal 15 kami pengiriman ya setelah pemilu, kami tetap akan melakukan diskusi-diskusi terbatas dengan beberapa kabupaten kota, utamanya di masalah perkebunan dan perikanan. Dan berikutnya
yang ingin saya tekankan, silakan Bapak Ibu, teman-teman kabupaten kota untuk menulis terlebih dahulu fenomena-fenomena, dan seharusnya jadwalnya hari ini ya, 12 Februari untuk lapangan usaha. Namun kami minta besok deh maksimal untuk teman-teman mengumpulkan fenomena PDRB lapangan usahanya melalui link yang telah kami bagikan. Oh iya Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan atau arahan kami yang kurang tepat atau kurang bijak ataupun tidak ada yang bersinggungan yang kurang baik dari saya pribadi ke teman-teman semuanya selama 4 hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan rekonsiliasi kita memang masih ada berlanjut di sekitar 2-3 hari ini. Mohon permaklumannya. Saya akhiri dan terima kasih atas kerjasamanya teman-teman semuanya. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Mbak Desi, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bu. Halo? Iya, Bu, terdengar, Bu. Oh, baik. Baik, teman-teman sekalian. Setelah ada closing tadi dari Kang Asep, ya, walaupun nanti kita akan tetap melanjutkan proses rekonsiliasi yang belum tuntas, ya. Untuk forum ini, rencananya pada sore ini semoga sebelum jam 4 ya kita selesai, dan saya akan menutup rekon kita selama 4 hari ini, tapi dengan catatan kita masih ada keberlanjutan untuk menuntaskan kembali sampai mungkin tanggal 14 ya atau 15 pagi ya. Karena kita juga sudah mendapatkan jadwal bahwa tanggal 15 untuk lapangan usaha sudah harus mengirimkan angka ke BPS dan tanggal 16 untuk pengeluaran. Baik teman-teman sekalian, untuk hasil review dari pengeluaran tadi secara rinci sudah disampaikan oleh Mbak Desi ya. Minta tolong teman-teman nanti dicermati kembali dan dilakukan penghitungan-penghitungan kembali untuk menuju arah konvergensi antara provinsi dan kabupaten kota. Kemudian menegaskan kembali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asep. Kita saat ini menghitung angka 2023 ini krusial sekali karena ini nanti akan menjadi baseline penghitungan kita secara triwulanan kabupaten kota. Seperti mungkin teman-teman sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, Pak Arianto. Beliau menginginkan pada tahun ini penghitungan PDRB provinsi secara triwulanan mulai Q1 itu agar dihitung berbarengan dengan kabupaten kota. Jadi nanti teman-teman kabupaten kota pada saat kami juga melakukan penghitungan di Q1 itu kita mulainya di April, mulai pengumpulan ya awal April kita mengumpulkan data dan biasanya aktif menghitung di tanggal belasan. Nanti kita sama-sama menghitung sehingga ke depan walaupun pusat nanti menetapkan ya ini baru secara lisan disampaikan. Kalau sebelumnya Bapak Pimpinan akan merilis, pimpinan pusat maksudnya Deputi, memberikan jadwal rilis untuk kabupaten kota triwulanan itu di 5 Desember. Tapi yang terakhir beliau meralat ya memajukan jadwal itu di 5 November 2024. Nah, namun Bapak Pimpinan, Bapak Arianto menghendaki bahwa penghitungan mulai Q1, teman-teman kabupaten kota harus mulai berjalan beriringan dengan provinsi. Jadi, posisi 2023 ini sangat penting sekali ya untuk kemudahan nanti kelancaran langkah kita menghitung di mulai Q1 2024 secara triwulanan baik kabupaten kota maupun provinsi. Nah,
Eh, Kami juga sekali lagi mohon maaf jika dalam proses rekonsiliasi kita mungkin ada hal-hal yang harus ada penegasan-penegasan ya. Karena sekali lagi kita berupaya bahwa data-data yang kita tampilkan dalam kumpulan nilai tambah kegiatan usaha di wilayah masing-masing itu punya dasar atau punya data-data yang membackup dengan posisi yang kuat ya. Karena kita di tahun 2024 juga selain memulai triwulanan untuk kabupaten kota, kita juga harus menyusun rebasing ya. Dan rebasing ini dengan metode CVM. Jadi Bapak Ibu sekalian ya harap untuk dimaklumi kita harus kerja lebih keras ya. Karena dengan metode CVM itu kita harus juga mengikuti dengan penyusunan SUT. Karena sebetulnya PDRB itu idealnya disusun baseline-nya dengan SUT, namun karena kita bergeraknya itu PDRB maju lebih dulu, nanti SUT-nya dapat mendapat kelonggaran ada lag ya. Mungkin awalnya lag 2 tahun, tapi nanti akan dipersempit ya, dan dikejar agar lagnya itu sedekat mungkin. Nah, dengan adanya SUT, itu akan ada controlling terhadap PDRB yang kita susun sebelumnya. Ketika kita tidak ada SUT, tidak melakukan penyusunan SUT, mungkin kita masih bisa agak ke sana kemari ya. Tapi dengan adanya SUT, nanti juga insya Allah saya harapannya mudah-mudahan ada waktu kita, nanti kita belajar menyusun struktur input lagi, sehingga teman-teman itu paham bahwa ketika melakukan adjustment, ada rasio-rasio yang harus dijaga dengan baseline data-data dasar yang teman-teman punya. Jadi kami juga di sini melakukan diskusi-diskusi ya bersama Pak Asep ya. Contohnya misalnya perikanan ya. Perikanan itu kalau misalnya kita betul ya misalnya dalam satu wilayah kabupaten kota dengan kabupaten kota lain dengan output yang sama itu bisa saja nilai tambahnya itu berbeda. Karena di dalam perikanan itu ada komposisi-komposisi yang berbeda satu sama lain. Antara misalnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan budidaya pun antar jenis komoditi itu punya struktur input yang berbeda. Antara udang dengan bandeng misalnya, dengan rumput laut ya. Jadi dengan mengetahui komposisi-komposisi itu, teman-teman bisa melakukan penyusunan nilai tambah yang tepat. Kalaupun ada adjustment, itu sangat berdasar dengan data-data yang teman-teman punya. Tapi sekali lagi, data-data itu ya wajib kita kita jadikan baseline dalam penghitungan kita. Dan sekarang dengan adanya keterbukaan, ada satu data Indonesia. Ya, data-data yang kita gunakan pun harus bisa diakses ya. Jadi misalnya sekarang di Bapelitbangda atau di Infocom ya sudah ada portal gitu ya. Jadi data-data yang digunakan di dinas, di kabupaten kota itu juga harus terkonfirm di provinsi. Data yang digunakan provinsi juga harus terkonfirm di kementerian ya. Jadi sekali lagi saya pernah menunjukkan satu pengalaman ya, masalah jagungnya Bone waktu itu ya. Itu dalam 1-2 hari saya harus berupaya ya menyampaikan data itu melalui jalur yang saya punya ya. Tapi ada jalur yang memang secara SOP ya, misalnya dari produksi harus menyampaikan ke dinas provinsi menyampaikan ke kementerian ya. Sementara karena saya jalurnya di Neraca ya saya menyampaikan ke Neraca, cuma karena waktu itu saya punya teman yang mengurus tanaman pangan, saya bisa langsung ke sana. Tapi yang jelas data itu harus terkonfirm di kementerian. Jadi teman-teman kalau punya data yang datanya berbeda, ketika sampai kami menghitung level provinsi, kemudian kami confirm ke kementerian, lalu di belakang itu teman-teman punya data yang berbeda, data itu juga harus diantarkan ya. Diantarkan dan terkonfirmasi sampai di level provinsi dan juga kementerian ya.
Karena kalau memang ada perubahan, kalau memang ada revisi, nanti di level pusat, di BPS pusat juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian itu. Tapi kalau data itu tidak terkonfirmasi, tidak sampai, ya mohon maaf, ya itu akan menyebabkan tidak konvergennya ya nilai tambah yang kita kumpulkan dan yang kita agregasikan per wilayah. Jadi mohon dimaklumi dan dipahami, tapi saya yakin nanti kalau teman-teman mempelajari lebih dalam tentang SUT, tentang struktur input, saya yakin itu akan menjadi lebih terang benderang gitu ya, dan akan lebih mudah mengimplementasikannya. Yang sulit itu mendapatkan datanya, ya seperti itu. Nah, sekali lagi nanti mohon arahan-arahan yang disampaikan tadi bisa ditindaklanjuti ya. Mudah-mudahan dalam 2 hari ini kita bisa menyelesaikan dan mencapai konvergensi yang dijadikan standar ya. Dan standar ini teman-teman sekalian bukannya ditarget ya. Konvergensi ini bukannya target kita harus sekian tidak, tapi ini tuh ada latar belakangnya ya. Ada latar belakangnya, latar belakang secara teknisnya, sehingga kita harus mencapai ke sana. Karena kita namanya juga menghitung neraca ya. Neraca itu ada balancing di beberapa sisi yang harus kita penuhi. Ya, balancing itulah yang nanti memberikan jawaban ya, mengapa kita harus ada penyesuaian. Nah, ketika menyusun SUT pun ya, SUT yang disusun BPS provinsi pun ya, itu nilai tambahnya tidak semuanya sama dengan PDRB. Karena apa? Ya dipahami, karena pada saat menyusun SUT, kita punya tambahan-tambahan amunisi ya, seperti indep dan lain sebagainya, sehingga ada masukan-masukan mengenai struktur input dan rasio yang lebih akurat ya. Kemudian balancingnya juga ya. Seperti ketika kita menyusun SUT dan juga interregional input-output yang lalu ya. Ketika kita over dalam produksi ya, over output, yang output itu diambil dari rasio nilai tambah yang kita tetapkan. Kalau kita over, otomatis kita harus memperbanyak ekspor. Tapi kalau ada wilayah lain yang untuk balancing tidak bisa mengadop ekspor dari wilayah kita, itu berarti kan artinya harus dibuang gitu. Artinya ada ketidakakurasian penghitungan kita ya, yang mau tidak mau harus di drop ya, karena untuk mencapai keseimbangan itu tadi ya. Jadi sebetulnya neraca kita tuh keseimbangannya itu harus dari 3 sisi ya, tapi yang sisi ketiga kita belum pernah coba dari sisi pendapatan. Karena ini dari sisi produksi dan pengeluaran saja kita terus terang masih agak berat, bukan agak sih, masih berat ya, masih sering ada miss di sana sini, balancingnya masih juga kita harus berjibaku ya. Tapi sekali lagi ini adalah upaya kita, jangan putus asa. Yang penting kita mengupayakan semaksimal mungkin ya dengan niat yang tulus ya. Jadi tidak ada niat bahwa kabupaten ini X misalnya harus dikasih rendah karena ABCD yang di luar dari teknis penghitungan itu sama sekali tidak ada. Kita di sini juga diskusi inginnya adalah seoptimal mungkin ya, seideal mungkin, sedekat mungkin dengan data-data yang ada dan juga fenomena-fenomena yang ada. Sehingga nanti teman-teman juga bisa menjelaskan kepada pimpinannya, juga pimpinan nanti bisa menjelaskan kepada stakeholder ataupun pimpinan daerah terkait ya dengan dasar-dasar yang kuat. Dan satu hal, karena kita ini juga diminta tidak hanya menampilkan indikator-indikator, tapi kita diharapkan bisa memberikan pencerahan. Nah ini teman-teman sekalian ya. Jadi bukan hanya kita menjelaskan oh angka ini karena ada penurunan ini gitu. Tapi kita harus bisa menjelaskan ya keterkaitan indikator-indikator kita itu ya antar kategori, antar komponen, bahkan koherensinya dengan indikator-indikator yang lain ya. Jadi kita juga harus melihat ke sana, apalagi di sekarang ada tambahan informasi dari big data ya.
Jadi mau tidak mau kita harus meluaskan pandangan, mampu mengaitkan segala komponen yang kita punya ya untuk menjelaskan data-data yang kita susun. Selama data-data yang kita susun itu berdasar, insya Allah kita bisa kok ya menyampaikan ya, walaupun mungkin apa yang disampaikan itu pahit ya. Seperti sekarang ini ketika ada pelambatan ya jujur saja kami di provinsi juga mengalami itu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan atau statement-statement yang kadang-kadang kalau diturutin ya, kalau kita baper ya bikin down juga gitu. Tapi kan satu sisi kita juga punya kiat-kiat ya agar kita jangan down tapi tetap semangat dan yakin bahwa apa yang kita lakukan ya, walaupun pahit tapi kalau sesuai dengan apa yang ada ya nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita ya dalam bekerja dan beribadah. Baik teman-teman sekalian, karena waktu juga sudah lewat bahkan ini jam 4 ya. Saya ucapkan terima kasih atas segala upaya teman-teman semua. Kemudian salam buat Bapak Ibunya. Sekali lagi ya komunikasi harus lancar ya menyampaikan informasi-informasi kepada pimpinannya masing-masing agar pimpinan itu paham mengenai data-data mengenai PDRB ini karena beliau-beliaulah yang nanti harus menyampaikan ke pimpinan-pimpinan daerah. Sekali lagi terima kasih. Kemudian mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Dan saya mohon maaf sekali lagi jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian selanjutnya rekon masih kita lanjutkan, mungkin japri atau sesekali kalau diperlukan kita mengadakan virtual meeting seperti ini. Baik, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka rekonsiliasi PDRB Kabupaten Kota dengan Provinsi Sulawesi Selatan saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Desi. Oh ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas arahannya Pak Asep dan Bu Suri. Dan Bapak Ibu semua, saya mohon maaf apabila selama memandu rekon ini banyak kekurangan atau kesalahan mungkin dalam memberikan arahan, kurang tepat dalam memberikan arahan, mohon maaf. Dan semoga angka PDRB kita bisa perbaiki dengan sebaik mungkin sehingga pengumpulannya nanti bisa tepat waktu. Dan jangan lupa juga fenomenanya ya. Untuk angka dan fenomena kita tunggu untuk pengeluaran itu tanggal 15 pagi jam 8 ya. Karena akan dikirimkan ke pusat tanggal 16. Jadi kita di provinsi perlu waktu juga untuk memeriksa dan mengkompilasi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan angka PDRB Kabupaten Kota, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dari saya cukup sekian, tadi sudah ditutup oleh Bu Suri ya. Jadi untuk Zoom meeting kali ini bisa kita akhiri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak Ibu sebelum keluar dari Zoom kita foto dulu yuk. Bisa dibuka dulu kameranya. Karena tadi waktu awal lupa foto. Ini difoto oleh fotografer kita Mbak Rose. Minta tolong untuk screenshot. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua. Terima kasih Bapak Ibu. Udah selesai. Terima kasih banyak Pak Ibu semuanya.